Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini, aku mau sedikit ngebahas tentang salah satu ular boa asli Indonesia. Mau tahu ular apa itu? Ikutin terus video aku ya guys. Oke guys, jadi di sini aku punya ular boa asli Indonesia ya, atau monopohon. Ya, nama latinnya itu kalau nggak salah Candoya carinata. Untuk ular boa di Indonesia itu ada beberapa jenis ya guys. Ada monopohon dan monotanah. Untuk di monopohon itu ada Candoya carinata carinata dan Candoya carinata paulseni kalau nggak salah. Itu beda lokality juga guys. Dan yang aku punya ini Candoya carinata ya, carinata carinata. Dan untuk monotanahnya itu ada Candoya aspera guys. Cuman aku nggak punya, mungkin kedepannya aku bakalan beli juga yang Candoya asperanya, yang monotanah. Untuk pemula sih aku saranin yang Candoya carinata carinata kayak gini guys, karena size-nya dia nggak terlalu besar, terus sifatnya juga nggak terlalu agresif, nggak agresif banget malah. Dia nggak pernah strike sih selama aku pelihara dia nggak pernah strike. Terus kenapa dia disebut buah asli Indonesia? Karena dia emang dari Halmahera atau Papua sana gitu ya guys. Aku lupa sih lokalitinya dari mana. Terus itu dia itu berkembang biaknya dengan cara opopipipar guys. Jadi dia bertelur dan telurnya itu disimpan di dalam perutnya. Nah setelah menetas nanti dia keluarin bayi-bayinya itu seperti kayak melahirkan gitulah ya guys. Makanya dia disebut boa. Karena kan kebiasaan boa itu cenderung ke pasti opopipipar guys untuk apa namanya berkembang biaknya ya. Untuk pemeliharaannya, untuk jenis pakannya, biasanya aku kasih cicak atau tikus yang masih kecil, yang masih merah. Tapi lebih seringnya aku kasih cicak guys, karena aku pernah nyoba ngasih si Candoya carinata aku ini tikus, tapi dia nggak pernah makan ya, nggak pernah mau makan, nggak tahu kenapa. Tapi ada punya temen aku, sama dia Candoya carinata juga, cuman dia untuk makan tikus dia benar-benar lahap, tapi makan apa namanya cicak dia kurang mau ya guys. Kalau punya aku kebalikannya, kalau punya aku lebih suka makan cicak, kalau makan tikus dia nggak mau. Untuk settingan kandangnya, kalian alas bisa kasih serabut kelapa atau kalau mau lebih gampangnya itu kocip atau koko khas kayak gitu ya. Jangan lupa juga kalian kasih ranting guys buat tempat dia bertengger ya, karena dia kan termasuk arboreal ya. Jadi dia biasanya bertengger di ranting-ranting kayak gitu, ranting-ranting pohon ya guys. Kalau di tempat aku kasih batu di dalamnya itu buat dia tempat dia bertengger sama berkamuflase juga guys. Karena batu yang aku kasih itu kebetulan warnanya mirip sama ular yang aku punya. Terus untuk dasarnya aku pakai tisu ya guys. Pakai tisu biar gampang juga dibersihinnya. Sama jangan lupa juga kalian kasih water dish di dalam kandangnya ya guys. Karena dia juga butuh minum kan, ular juga butuh minum. Jadi kalian bisa kasih water dish. Untuk penjemuran, menurut aku sih mungkin perlu dijemur juga, cuman nggak terlalu sering guys. Kalian bisa jemur dia seminggu sekali atau sebulan sekali. Atau kalau mau lebih gampangnya kalian bisa pakai lampu UV aja ya. Lampu UV yang lebih enak sih. Kalian nggak perlu jemur-jemur, kalian tinggal ngidupin lampu UV aja gitu. Kebetulan kalau punya aku sih aku pakai lampu UV ya, karena aku emang punya juga lampu UV, karena dan aku nggak sempet juga jemur, jadi paling aku pakai lampu UV doang, lampu UVA sama UVB, karena dia kan termasuk hewan nokturnal ya, aktif di malam hari, jadi ya penjemuran juga nggak terlalu rutin, nggak terlalu penting lah buat dia mungkin. Terus suhu suhu juga kalian nggak perlu ngatur-ngatur suhu lah ya, suhu ruangan juga udah cukup karena dia kan hewan asli Indonesia juga. Jadi untuk suhu harusnya di Indonesia udah cocok banget buat dia. Dan di habitat aslinya dia biasanya dijadiin gelang guys buat warga lokal di sana ya, sama warga lokal di sana mereka dicari itu buat dijadiin gelang guys.
Karena dia kalau udah dikasih tangan kayak gini, ngelingkar kayak gini guys. Tapi beda lagi sama Paulseni dan Aspera ya. Paulseni Aspera itu sifatnya agak jumpy dan kebanyakan sih jarang yang bisa dihandle kayak gini ya. Jarang yang bisa dihandle dan dijadiin gelang kayak gini. Kalau untuk Paulseni dan Aspera dia biasanya lebih agresif guys sifatnya. Jadi kalau untuk pemula aku saranin sih kalian beli yang Kandoya Karinata ini. Selain harganya lebih murah juga, terus perawatannya gampang dan nggak agresif guys. Oh ya, ular ini nggak berbisa ya, non venom. Jadi aman banget buat kalian yang mau ngekip ular-ular monopohon. Ini ular lokal, harganya nggak terlalu mahal, perawatannya gampang juga. Jadi ya menurut aku cocok sih buat pemula ya, pemula-pemula yang baru mau melihara ular. Terus itu dari daya tahan tubuhnya juga dia lumayan kuat guys. Daya tahan tubuhnya kuat, jarang sakit, paling ya sakit-sakitnya paling kalau ular-ular kayak gini kayak sariawan di bibirnya atau pilek gitu ya. Biasa penyakit reptil sih biasanya pilek. Terus kalian nggak perlu rendam-rendam juga, aman sih. Asal kalian kasih water dish aja di dalam kandangnya. Untuk pakannya nggak terlalu susah, kalian bisa cari cicak-cicak rumah kayak gitu ya. Atau beli di online juga biasanya ada yang jual-jual cicak kayak gitu guys. Oke mungkin segitu dulu dari aku guys untuk pemeliharaan dan pengenalan hewan asli Indonesia ini ya. Jadi aku ngenalin ke kalian juga bahwa hewan asli Indonesia juga nggak kalah kerennya guys sama ular-ular luar kayak mungkin yang sejenisnya itu kayak corn snake atau meal snake kayak gitu ya. Dan kalau nggak salah untuk kandoya-kandoya seperti ini ular-ular lokal kayak gini udah ada kontes-kontesnya juga guys. Jadi untuk pol seni itu ada yang high white, biasanya dia putih, motifnya lebih bagus. Nanti aku cantumin gambarnya. Pol seni itu lebih bagus biasanya guys. Oke, mungkin segitu dulu video aku guys. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aku ya. See you.